atas berkat-Mu pada kami. Hari ini kami akan kebaktian, Tuhan Yesus pimpin. Jadikan kami anak yang pintar, tertib, patuh dan berguna. Berkatilah guru sekolah minggu kami, mama papa yang selalu mendidik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai teman-teman, hari ini Enca mau lagu sekolah minggu. 1, 2, 3, adu senangnya naik kereta. Kereta besar buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Janganlah kau naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya ubruk-ubruk menuju ke neraka. Dadah teman-teman. Selamat pagi teman-teman, mari kita membaca ayat diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1-4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Waktunya nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 1-4. Terima kasih. 2 Timotius 4 ayat 5-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah, menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari. Tetapi bukan hanya kepadaku
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Selamat pagi anak-anak. Kita akan segera mulai cerita kita firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita masuk ke pelajaran yang ke-6. Judulnya Murid Yesus melakukan pemberitaan Injil, yang diambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ke 8 yang sudah dibaca temanmu tadi ya. Sebelum kita lanjut untuk bercerita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami siap Tuhan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami bisa menjadi mampu untuk mengerti dan melakukan di dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh waktu ini hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Bapak Timotius itu muridnya Rasul Paulus ya. Bapak Timotius itu seorang pelayan Tuhan yang setia, yang dapat melakukan pekerjaannya, tugasnya dengan baik ya. Karena sebagai guru, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Bapak Timotius, yaitu nasihatnya antara lain ada 2 ini anak-anak nasihatnya ya. Yang nomor 1 nasihatnya adalah supaya Bapak Timotius dapat menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita baik, menyampaikan berita Injil kepada banyak orang dengan baik. Dia harus siap apapun keadaannya, baik atau tidak baik waktunya, dia harus siap ya. Dan Bapak Paulus pun juga harus berani ya, melakukan kabar baik, harus berani menegur bagi mereka yang salah, berani menunjukkan siapapun yang menyimpang, ataupun berani mendidik mereka yang tidak benar untuk menjadi yang benar ya. Kemudian nasihat yang kedua yaitu Bapak Paulus harus dalam menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik harus penuh dengan kesabaran ya, dengan penuh kesabaran, harus penuh dengan penguasaan diri. Misalkan dia harus sabar jika suatu saat dia pas menyampaikan kabar baik itu dia dicaci maki, tidak dipercaya, dicuekin, bahkan ditentang, dia harus sabar, dia harus bisa menguasai diri untuk tidak membalas, untuk tidak marah, tetapi dia harus terus sabar menghadapi semuanya itu ya anak-anak ya. Dan saat menyampaikan itu, pesan Bapak Rasul Paulus juga bahwa dia tidak boleh sombong dalam menyampaikan, dalam artian bahwa dia harus menyadari bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang disampaikan oleh Timotius itu merupakan kasih karunia dari Tuhan, hasil karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan Bapak Timotius untuk dapat menyampaikan firman Tuhan itu ya. Berarti bukan karena Bapak Timotius mampu, pintar, bukan. Kalau dia berdasarkan itu berarti Bapak Paulus sombong ya. Tetapi dia harus berdoa mohon kekuatan dan kemampuan kepada Tuhan untuk mampu menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang ya anak-anak ya. Dan ternyata tugas itu bukan tugas Bapak Paulus saja ya. Artinya tugas menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil itu bukan tugas Bapak Paulus saja, atau Bapak Timotius saja, atau Bapak Pendeta saja, atau guru agama saja, atau guru-guru sekolah minggu kalian seperti Bu Dino atau guru yang lain ya. Tetapi itu tugas kita semua sebagai orang yang percaya, orang yang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus bisa menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang. Jadi kabar keselamatan yang telah kita terima harus kita bagikan juga kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang-orang mungkin orang tua kita, saudara kita, teman kita di sekolah maupun teman main kita di rumah ya. Dan kita harus bertugas, anak-anak pun juga harus melakukan itu semua. Mungkin anak-anak bertanya, Ibu, kan aku masih kecil, mana mungkin aku bisa mengabarkan Injil. Nah, caranya anak-anak ya, kalian
menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, kebaikan keajaiban Tuhan Yesus yang kalian terima selama ini, pastilah kalian dalam hari-hari kalian dapat menerima kebaikan dari Tuhan Yesus. Banyak ya pasti ya, atau kalian sembuh dari sakit, atau kalian mendapat pertolongan saat ulangan, saat kamu dalam ketakutan, itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Itu ceritakan kepada orang lain, kepada teman-teman kalian ya, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa, sungguh maha menolong ya. Dan itu pertama. Yang kedua, kalian dengan cara harus menunjukkan sikap yang baik, sikap yang seperti Tuhan Yesus miliki kepada teman-teman kalian. Jadi kalian harus beda dengan teman-teman kalian ya. Jadi kalian sebagai anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus beda dengan yang lain. Dalam hal bersikap, kalian itu harus mau menolong orang lain, mau berbagi, mau mengampuni kalau ada yang salah, tidak suka bermusuhan ya, harus membawa damai dengan siapa saja. Itulah bedanya kalian dengan orang yang lain. Itulah mencerminkan hidup kalian dengan kepribadian Tuhan Yesus. Itu saja sudah merupakan kalian menyatakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain ya anak-anak ya. Dan kalian mulai sekarang ya, kalian harus bisa ya, harus mulai belajar ya. Kita harus meneladani apa yang Timotius lakukan, yaitu melakukan perintah Tuhan, menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus dengan benar-benar, dengan berani, dengan tidak sombong, dengan tidak takut apapun, dalam keadaan apapun harus bisa ya anak-anak ya. Itu harus kita miliki. Sekarang kita mulai kecil, kalian harus belajar ya, belajar dengan hal-hal yang sederhana saja dengan orang-orang di sekitar kalian ya. Mari anak-anak, mulai sekarang kita akan belajar menyampaikan kabar baik itu, menyampaikan kabar sukacita keselamatan dari Tuhan, mengabarkan Injil itu kepada banyak orang melalui orang-orang di sekitar kita dulu ya. Inilah cerita kita pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak mulai sekarang mulai belajar ya, mulai bisa belajar, mulai melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui amanat agung Tuhan Yesus yang berada di dalam Alkitab, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Nanti anak-anak bisa baca dari rumah ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Inilah cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hafalan. Ceritakanlah Ceritakannya Injil Injil kepada kepada segala makhluk. makhluk. Terima kasih. Terima kasih. Sekolah minggu kita sudah selesai pada saat ini. Kita akan minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa lebih dulu sebelum mengakhiri sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang maha mulia, terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih kami sudah menaikkan pujian untuk Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, dan ada pesan ayat hafalan yang sudah kami baca dan kami ucapkan bersama-sama. Biarlah Tuhan Engkau terus tuntun hati kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali minggu depan. Tuntunlah langkah kami sepanjang minggu ini untuk terus berpaut hati kami kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu kembali anak-anak hari minggu depan. Kita bersama-sama belajar kembali. Dadah.